Selamat sore Bapak Ibu, orang tua siswa yang terkasih, para guru dan kepala sekolah. Hari ini kita bertemu secara virtual dalam webinar perdana SMPK 5 untuk belajar bersama karena sejak pandemi ini begitu banyak hal yang berubah. Salah satunya adalah kebiasaan baru dalam keluarga. Orang tua memiliki peran baru sebagai guru, sebagai mentor, bahkan sebagai teman dalam memenuhi kebutuhan perkembangan sosial anak atau siswa kita. Bagaimana hal ini kita lakukan dengan baik? Nah, kita akan mendengarkan pemaparan narasumber kita sore hari ini yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Narasumber kita hari ini, Ibu Ira Yulianti, Magister Psikologi dengan riwayat pendidikan. Beliau merupakan alumni dari SMPK 5 BPK Penabur Bandung, alumni SMAS 1 BPK Penabur Bandung, dan menyelesaikan S1 di jurusan Psikologi Universitas Kristen Maranatha dan S2-nya jurusan Psikologi di Unpad. Beliau memiliki pengalaman bekerja sebagai guru BK jenjang TK selama 2 tahun, sebagai guru BK jenjang SD selama 10 tahun. Dan saat ini dipercaya sebagai Kepala Urusan Bimbingan Konseling BPK Penabur Bandung. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Saya akan pimpin doa dalam iman Kristen. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan berikan kesempatan untuk kami belajar bersama bagaimana kami sebagai orang tua yang Tuhan anugerahkan sebuah keluarga dengan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami dampingi masa pertumbuhan dan perkembangannya. Saat ini kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk membuka wawasan kami yang akan menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan kesadaran pentingnya peran kami sebagai orang tua dalam mendampingi anak-anak kami, terutama dalam situasi pandemi ini. Kami serahkan waktu ini untuk Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Kami juga mohon Tuhan berkati Ibu Ira Yulianti yang akan membagikan ilmunya bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk kelancaran acara kita hari ini, saya persilakan Bapak Ibu untuk menonaktifkan mic pada saat pemaparan dan dapat membuka kembali saat memasuki sesi tanya jawab. Atau Bapak Ibu dapat menggunakan kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Ibu Ira untuk memanfaatkan waktu yang ada. Oke, terima kasih Bu Gina untuk kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, walaupun kita berjumpa secara virtual ya. Tapi lama-lama jadi terbiasa juga ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mungkin sedang dalam kendaraan gitu ya, membawa kendaraan, mendengarkan seperti ini. Betul sekali Bapak Ibu, kebiasaan itu dibentuk dari hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Begitu ya. Semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat ya. Kita berkumpul di acara parenting yang diadakan oleh SMPK 5 BPK Penabur ini. Ya Bapak Ibu, saya sangat senang ketika hadir dalam kegiatan parenting. Kenapa? Karena orang tua yang mendaftar atau orang tua yang ikut dalam parenting itu selalu mendapatkan sesuatu. Karena Bapak Ibu jangan salah, sebetulnya Tuhanlah yang menggerakkan hati Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini. Jadi jangan pernah merasa bahwa ya saya ikut kewajiban deh karena disuruh nih sama kepala sekolah begitu ya, atau
karena di posternya ada giveaway gitu ya. Wah, penasaran nih, pengen tahu apa sih giveaway-nya, pengen dapat saya giveaway begitu ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendaftar, ketika Bapak Ibu mengklik channel yang diberikan oleh sekolah, sebetulnya Tuhanlah yang menggerakkan hati Bapak Ibu. Tuhan mau berkata sesuatu, Tuhan mau menaruh sesuatu di hati Bapak Ibu sebagai orang tua yang memiliki anak-anak di usia pra-remaja, remaja, atau mungkin ada beberapa juga yang anaknya belum sampai pra-remaja nih, masih TK dan SD begitu ya. Kita mau belajar bersama bagaimana kita menjadi sahabat anak-anak kita, ya. Ya, slide-nya. Di sini ada sebuah gambar. Sebentar ya. Ya. Kalau pertanyaannya nih, siapa yang mau seperti ini? Ada apa nih? Ada sebuah gambar Bapak Ibu. Ya, ada sebuah gambar keluarga lagi makan bersama. Kalau ditanya siapa yang mau keluarganya berada dalam kondisi seperti ini, penuh dengan love, enjoy, begitu ya, kegembiraan, saling sukacita, begitu ya, saling mengasihi, lalu kemudian akrab suasananya. Wah, nampaknya ini idaman bagi semua orang ya. Wah, pengen deh keluarga saya kayak begini. Pengen banget keluarga saya akrab, bisa makan bareng. Ini udah jarang sekali ya, kita bisa makan bareng bersama keluarga kita seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, pada kenyataannya nih, ya kita lihat kenyataannya apakah seperti itu? Nah, kenyataan ini nih banyak sekali atau sering sekali orang tua yang berubah jadi kayak begini nih ya. Wah, di gambarnya ini judulnya mama-mama nih, karena mama-mama yang sering berada dekat dengan anak-anak dan mengikuti kegiatan sehari-hari anak-anak begitu ya. Wah, mama-mamanya udah mulai melotot, udah mulai bertaring, udah kesel. Siapa nih di antara Bapak Ibu yang udah mulai, aduh nih nggak tahu lagi deh mau diapain lagi nih anak saya. Gimana sih ini anak saya kayak begini begitu ya. Apalagi ketika anak Bapak Ibu di usia peralihan nih ya. Mungkin kalau SD itu sekitar, pengalaman saya mungkin sekitar kelas 5, udah mulai orang tuanya garuk-garuk kepala diapain gitu ya, kelas 5, kelas 6, dan SMP kelas 1 gitu ya. Wah, udah mulai kita bertaring dan melototnya kayaknya lebih sering begitu ya. Nah, saya ingin mengajak dulu Bapak Ibu yang ada di rumah atau mungkin di tempat kerjanya begitu ya, bisa menuliskan sedikit nih, apa sih yang Bapak Ibu rasakan dengan anaknya? Apa yang Bapak Ibu hayati? Bapak Ibu boleh chat sedikit di kolom chat yang tersedia, supaya kita sama-sama tahu nih, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu hayati dengan anak-anak Bapak Ibu yang usianya antara pra-remaja ini. Atau kalau Bapak Ibu yang mengikuti anaknya belum usia remaja nih, boleh dituliskan apa yang Bapak Ibu hayati ketika mendengar kata pra-remaja atau remaja. Apa yang kepikir begitu? Apa yang terpikir dalam benak Bapak Ibu? Gitu ya. Saya beri waktu mungkin sekitar 1–1,5 menit untuk Bapak Ibu boleh menuliskan apa yang Bapak Ibu hayati dengan anak-anak remaja. Anak-anak Bapak Ibu. Boleh silahkan, saya tunggu. Nggak dilaporin ini sama wali kelasnya Bapak Ibu ya, tenang aja, atau sama BK-nya, nggak apa-apa, tulis aja begitu ya, karena ini kita perlu menghayati, karena kalau kita tidak menghayati apa yang kita pergumulkan, itu menjadi sulit. Kita nggak tahu apa masalahnya, kita nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya begitu ya, dituliskan aja apa yang menjadi apa ya, mungkin pergumulan, yang menjadi kesulitan yang Bapak Ibu rasakan gitu ya. Oke. Iya. Apa nih? Sudah ada yang mulai nulis nih Bu Gina? Ya Bu Ir, di sini ada dari Ibu. Oh, yang disebut Jangan dulu disebut, ya. Bu. Terus Betul, kontennya aja. Ya, ini katanya mudah terpengaruh, selalu ingin tahu dan mencoba hal baru. Oke. Ada juga yang mengatakan
anak saya sudah mulai melawan kalau dikasih tahu, jadi kadang sulit berkomunikasi secara baik-baik. Oke. Ada satu lagi, anak remaja, anak yang rasa ingin tahunya sangat besar, tapi kadang anak tidak mengerti apa yang dia inginkan. Nambah lagi nih ya. Di masa pra-remaja, anak-anak lebih mendengar perkataan teman-temannya daripada orang tuanya. Begitu Bu Ira. Siap Bu, terima kasih banyak nih Bapak Ibu udah mau menuliskan ya apa yang dihayati, apa yang dirasakan dan pandangannya tentang anak-anak remaja. Betul sekali, apa yang Bapak Ibu tuliskan itu ciri khas pra-remaja banget begitu ya. Dan ini yang seringkali membuat kita pusing tujuh keliling dan mungkin seperti gambar itu gitu ya. Jadi bikin kita senewan begitu ya. Nah, iya, slide-nya. Sebetulnya ada apa sih? Apa yang terjadi begitu ya? Kenapa kok kayaknya waktu dulu atau tadi Bapak Ibu ya mungkin sempat lihat klip di awal begitu ya, ada anak yang main piano. Wah, kalau masih umur-umur segitu kayaknya gampang banget diaturnya. Gitu ya. Nurut, saya ngomong apa juga diturutin. Iya nih, iya mah gitu ya, dilakukan dengan cepat segera. Tapi udah mulai remaja seperti tadi yang dikatakan oleh ibunya mulai melawan sehingga saya sulit memberitahu. Ada juga yang bingung nih maunya apa sih sebenarnya nih anak begitu ya, ada apa sebenarnya yang terjadi. Nah, untuk kita menjadi sahabat anak kita perlu tahu dulu nih Bapak Ibu sebetulnya apa sih yang terjadi di anak-anak ya. Nah, ada gap atau jurang pemisah sebetulnya yang terjadi di antara dunia anak, dan dunia kita, dunia orang tua. Itu ada gap biasanya. Kalau digambarkan dalam slide ini, itu seperti jembatan ya, jembatan yang dari kepingan-kepingan pasal, ada yang bolong begitu ya, ada yang berlubang, ada gapnya, ada jurang pemisahnya antara kita dengan anak-anak kita. Terus gimana? Apakah itu wajar? Ya sebetulnya wajar dan itu normal. Ada gap. Kenapa? Karena dunia anak-anak remaja memang tidak sama dengan dunia kita. Tentu Bapak Ibu kan sudah jadi papa mama seperti sekarang, melalui dulu ya masa remaja. Pernah merasakan nih, kayaknya orang tua tuh sulit banget sih ngertiin saya begitu ya, dan orang tua sekarang ketika Bapak Ibu posisinya sebagai orang tua, ini anak susah banget sih diaturnya begitu ya, sehingga ada gapnya. Sebetulnya gap itu normal, tapi yang perlu kita perhatikan adalah ini. Ketika kita merasa atau kita sedang mengalami gap atau jurang pemisah ini, segera perbaiki Bapak Ibu. Jangan menunggu sampai gapnya menjadi besar. Gitu ya. Kalau kepingan kita lihat dari gambar kepingan pasal, itu si kepingan pasalnya jangan ditunggu sampai kepingan pasalnya pada copot semua, pada lepas semua, sehingga akhirnya si orang berdiri di kutub merah ya, kanan dan kiri. Ya, nggak ada jembatannya begitu. Kalau sudah seperti itu membutuhkan usaha yang sangat lama dan keras untuk bisa membangunnya kembali begitu ya. Jadi juga untuk Bapak Ibu yang mungkin anak-anaknya belum pra-remaja, masih usianya lebih dini, coba diperbaiki ketika merasa nih, aduh kayaknya anak saya rada susah nih komunikasi sama anak saya nih. Wah, susah banget nih ngomong gitu ya sama dia. Aduh, harus gimana nih ya? Oh, udah biarin aja lah. Nanti juga ngerti sendiri kali, gitu ya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Atau kita pikir, udahlah kasih tahu gurunya aja. Bilangin sama gurunya, nanti gurunya aja yang tolong. Gitu ya, dan kita menyerahkan semuanya pada sekolah, itu akan menjadi sulit. Dan lama-kelamaan gap itu tanpa kita sadari akan semakin besar. Ketika gap itu sudah besar, kita mulai panik. Wah, saya harus gimana nih? Saya harus gimana? Gitu ya, seperti yang saya katakan tadi, effort atau usaha yang kita keluarkan akan menjadi lebih banyak, lebih besar. Ya. Jadi ketika kita merasa sebagai orang tua kita diberi anugerah oleh Tuhan kepekaan, ada sesuatu antara saya dengan anak saya, segera perbaiki, gitu ya. Nah, lalu kita mulai bertanya-tanya nih. Setelah kita menyadari, jadi yang poin pertama adalah Bapak Ibu menyadari dulu, gitu ya. Ada sesuatu antara saya dengan anak saya.
Setelah itu poin kedua adalah kita cari apa sih hambatannya, gitu ya. Sehingga nih seringkali timbul konflik. Kalau di gambar ini lagi-lagi gambarnya mama-mama ya. Gambarnya mama-mama bukan berarti selalu mama yang marah-marah. Kadang-kadang papa juga marah-marah begitu ya. Tapi mama yang lebih sering berinteraksi dengan anak-anak. Apa? Kita perlu mengetahui apa yang terjadi di dunia pra-remaja ini yang sering menimbulkan konflik ya. Yang pertama kita lihat dulu. Gambar ini menyatakan anak kita itu bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di gambar itu yang paling kiri kan masih baby gitu ya, pakai popok aja. Lalu yang maju ke kanan anaknya mungkin TK atau SD kelas 1 barangkali. Ya. Lalu yang pakai baju merah nih mungkin sekitar kelas 5-6 nih mulai ya. Nah, yang terakhir dia mungkin sudah mulai SMP gitu ya kira-kira. Jadi, kita harus paham bahwa anak kita itu bertumbuh dan berkembang. Bukan hanya dalam hal fisik saja mereka bertumbuh dan berkembang ya, bertumbuh. Tambah lucu, tambah tinggi, tambah apa? Tambah gemuk atau tambah kurus dan sebagainya, tidak hanya seperti itu. Tapi secara mental mereka pun berkembang. Dan yang paling khas adalah, ya kita lihat ini ciri-ciri teens itu remaja begitu ya, pemikirannya berkembang, itu yang menjadi khas dan itu yang seringkali menimbulkan konflik dengan orang tua. Orang tua ini bisa orang tua di rumah maupun guru-guru juga sering mengeluhkan begitu ya. Kenapa? Karena pemikiran mereka itu sedang berkembang. Ketika pemikiran mereka berkembang, mereka menjadi lebih kritis terhadap lingkungannya. Kalau dulu mungkin waktu kecil disuruh apa juga, iya aja, nurut aja, karena mereka belum mempunyai pandangan kritis ya. Tapi kalau dilihat anak-anak sekarang, saya dengan murid-murid di TK, lihat di SD, udah banyak juga tuh ya anak-anak yang bertanya, kenapa kayak gitu? Kenapa harus begini gitu ya? Itu mencirikan memang manusia itu berkembang dari waktu ke waktu. Kembali pada anak pra-remaja. Pemikiran mereka berkembang, mereka menjadi lebih kritis, dan mereka mengkritisi apa yang terjadi di lingkungan, apa yang kita orang dewasa katakan. Mulai logikanya bermain, begitu ya. Mulai kritis, mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ketika pemikiran mereka mulai berkembang, mereka juga ingin mengemukakan atau menyumbangkan pendapatnya. Anak-anak usia remaja atau pra-remaja, peralihan ini, mereka sedang dalam tahap ingin menghasilkan sesuatu dan mencari jati diri. Gitu ya. Mereka ingin diakui bahwa mereka bisa, mereka mampu. Nih loh, saya tuh punya pendapat. Nih loh, saya tuh punya pemikiran kayak gini yang mungkin beda nih sama mama atau sama guru. Dan mereka coba ungkapkan, mereka pengen independen, pengen mandiri. Ini saya punya pendapat kayak gini nih, berbeda juga biarin aja. Jadi yang kita lihat sebagai orang tua, dia melawan. Begitu kan ya, diomongin A, ngejawab aja. Diomongin B, dilakukan A. Disuruh A, melakukan B gitu kan. Nyebelin banget nih anak. Dia lagi dalam masa ingin menunjukkan saya berbeda loh dengan mama. Saya punya konsep kayak gini, saya punya pemikiran seperti ini, dan ingin mereka ungkapkan untuk mendapat penghargaan. Gitu ya. Jadi identitas diri yang mereka sedang cari itu didapat dari penghargaan dari lingkungan. Gitu ya. Lalu di sini disampaikan salah satu cirinya adalah ingin tahu banyak. Tadi ada orang tua yang menyampaikan, waduh rasa ingin tahunya tinggi, pengen coba segala sesuatu, betul sekali. Sehingga kalau kita lihat di masyarakat, anak-anak remaja tuh kayaknya senang melakukan sesuatu yang aneh, yang unik mungkin ya, yang unik dibandingkan orang-orang lain. Kok kayaknya berani banget nih anak remaja melakukan ini, melakukan itu. Karena memang mereka sedang ingin tahu banyak hal. Ingin tahu tentang dunia, begitu ya. Kalau sebelumnya mereka kan taunya di sekolah atau les, diantar, jemput, pulang, udah.
gitu ya. Kalau anak pra remaja kelas 5, 6, SMP udah mulai pulang sendiri. Ya, naik angkot sama teman-teman. Oh, itu seneng banget dulu nih ya, sebelum pandemi ceritanya. Saya juga dulu waktu sekolah gitu ya, SMP saya naik angkot pulang sama teman-teman. Wah, senangnya luar biasa. Bisa ketawa-ketawa sama teman-teman. Itu yang mereka harapkan sebetulnya dalam dunia remaja. Ingin tahu dunia luar tuh selain rumah tuh bisa ngapain aja. Oh, bisa naik angkot. Oh, kayak gini naik angkot. Oh, naik angkot sama naik bus beda. Kalau naik bus apa yang harus saya waspadai misalnya? Hal-hal seperti itu challenge atau tantangan buat dia. Ya. Ada yang terakhir BFF. Wah, ini tahu nggak Bapak Ibu apa? Ini murid saya dulu waktu saya pegang kelas 5, kelas 6, mereka sering bikin kartu-kartuan tulisnya BFF. Gitu ya. Best Friend Forever. Siswa, teman itu menjadi idola saya. Sesuatu yang membuat saya bergairah ketika punya teman. Oleh karena itu, ketika anak-anak sekolah di rumah seperti sekarang, hal yang mereka rindukan, yang mereka kalau boleh bisa dikatakan kehilangan adalah kebersamaan dengan teman. Karena pada masa remaja teman itu segalanya buat mereka, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa sepemikiran, gitu kan? Kalau dengan orang tua kadang-kadang terjadi clash, mereka merasa nggak asik ngobrol sama mama sama papa, nggak sepemikiran. Tapi kalau sama teman, bener-bener temennya kan bilang gitu ya. Jadi mereka merasa didukung. Wah, bener nih saya punya sekutu. Gitu. Itu yang seringkali membuat konflik-konflik muncul dengan orang tua. Yang kedua, kita lihat perasaan. Kalau tadi ciri khasnya kita perlu memahami ciri khas ini menjadi hambatan dan ada juga perasaan anak-anak remaja, gitu ya. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, anak-anak pra remaja itu sedang mengalami perubahan hormonal. Ya, perubahan hormonal ini sesuatu yang wajar dialami dan yang perlu kita highlight adalah perubahan hormonal itu membuat anak-anak pun merasa galau dan bingung dengan dirinya. Jadi, terus kita bilang, kamu teh kenapa sih di kamar aja galau-galau amat? Gitu aja dipikirin sampai berhari-hari, temen cuman ngomong apa aja dimasukin ke dalam hati, begitu ya. Kenapa kamu sih tiba-tiba kayak begini? Nggak ngerti papa mah? Gitu, nggak ngerti mama mah. Biasanya kan seperti itu. Dia juga sedang galau. Kenapa? Salah satunya adalah perubahan hormonal ini. Haid, begitu ya. Kemudian yang laki-laki mungkin sudah mulai mengalami mimpi basah. Perubahan hormonal itu juga mempengaruhi emosi mereka. Sehingga seringkali mereka galau dan bingung dan aku juga nggak tahu nih kenapa sih aku merasa kayak gini. Saya pernah punya pengalaman waktu dulu saya pegang kelas 6. Itu ada anak setiap hari datang ke ruangan saya hanya untuk nangis. Jadi istirahat dia datang ke ruangan saya, duduk, dia nangis gitu, ngomong-ngomong, terus udah saya cuma diem doang. Terus, udah Bu, saya mau ke kelas lagi. Oh udah, gitu aja, iya udah. Jadi cuma nangis doang Bapak Ibu ya di ruangan saya dan saya tanya tuh kenapa kamu teh? Nggak pengen nangis aja, tanya gitu ya. Oh ya udah, oke gitu. Saya nggak tanya, dia juga nggak tahu kenapa, nangis aja pokoknya. Nah, udah SMP, kebetulan SMP-nya juga di sini ya, di SMP K5, jadi saya bisa tanya nih, anak ini gimana? Anak ini, udah tuh, udah ceria lagi, udah ikutan OSIS dan sebagainya, dan udah oke, dia nggak suka kayak gitu lagi. Itu khas sekali, anak perempuan nih, khas sekali, dan saya masih ingat sekali gitu ya, dia duduk cuma nangis doang, dan nggak tahu kenapa. Itulah Bapak Ibu perubahan hormonal segitunya, begitu ya. Kalau kita tidak memahami tentang perubahan hormonal ini, kita akan cepat memberikan judgement kepada anak-anak. Kita anggap dia males, kita anggap dia apa sih kamu teh murung aja, misalnya ya macam-macam tuh ya kita memberikan judgement pada mereka, padahal mereka juga sedang bingung dengan dirinya. Seperti itu ya. Kemudian ini ada pengalaman hubungan yang tidak nyaman dengan orang tua sehingga mempengaruhi perasaan mereka. Segala sesuatu yang terjadi di usia pra-remaja atau remaja pasti berkaitan dengan masa-masa hidup dia sebelumnya.
Ya, jadi ketika dia masa kanak-kanak, ketika masa sebelum pra remaja itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi di masa kini, gitu ya. Kalau mungkin dia punya ketidaknyamanan dengan hubungan dengan orang tua dari waktu kecil, pada waktu remaja itu akan terlihat semakin merenggang dan semakin menajam. Begitu. Biasanya muncul dalam bentuk-bentuk perilaku atau ucapan-ucapan dan yang apa ya, mungkin membuat kita, oh kenapa nih anaknya kayak gini? Ya kok bisa sih kayak gini? Nah mungkin itu sudah terbentuk di awal-awal sebelum dia pra remaja dan itu semakin mencuat. Begitu ya, ketika dia remaja menimbulkan konflik karena diiringi dengan tadi pemikiran yang ingin berkembang, mengungkapkan pendapat. Kalau dulu mungkin ketika hubungan tidak menyenangkan dia diem, itu ya nggak berani, takut mamanya gitu ya, nggak mau ngomong, udah diem aja. Nah ketika dia udah mulai remaja, dia mulai berani mengemukakan dan punya pendapat, mungkin dia akan jadi kayak ngajak debat gitu ya, kita melihatnya. Itu hambatan-hambatan yang sering terjadi ketika kita berhubungan dengan anak-anak remaja, ya. Nah, lalu kita mulai berpikir nih, tadi judulnya anakku sahabatku, begitu ya. Lalu bagaimana dengan kondisi yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, begitu ya? Kok kayaknya ada jurang pemisah, kok kayaknya banyak hambatan, apa bisa kita tuh jadi sahabat gitu ya buat anak-anak kita. Nah, di Alkitab ada tertulis ada seorang sahabat yang melebihi saudara dikatakan gitu ya. Ternyata menjadi sahabat itu sangat mungkin terjadi gitu ya, karena ada sahabat yang melebihi saudara. Bapak Ibu punya sahabat gitu ya, coba dijawab di rumahnya masing-masing, punya atau nggak punya gitu ya. Kalau live mah bisa nanya ya Bapak Ibu, saya kasih mic-nya. Kalau sekarang nggak ada yang jawab ya, jadi jawab aja sendiri di rumah, punya gitu ya. Nah, punya sahabat di rumah, coba saya mau kita interaktif sedikit begitu ya, supaya Bapak Ibu tidak jenuh. Coba pikirkan sahabat Bapak Ibu, siapa si A, si B, si C, atau banyak, atau 1, 2 gitu ya. Kalau sahabat biasanya tidak terlalu banyak, pikirkan sahabat Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu boleh kasih chat sedikit, apa yang membuat Bapak Ibu senang bersahabat dengan dia? Kenapa sih bersahabat sama dia? Apa yang membuat Bapak Ibu merasa enak lah bersahabat dengan dia? Saya pilih dia deh jadi sahabat saya, kenapa sih? Gitu ya. Coba boleh dituliskan sedikit. Kita coba menghayati tentang kata sahabat ini. Ya, hal ini akan membantu kita untuk bisa memahami arti sahabat ketika kita mau jadi sahabat buat anak kita. Ya, coba mari kita lihat. Kita hayati dari diri kita dulu gitu ya. Apa yang membuat Bapak Ibu senang bersahabat dengan sahabatnya Bapak Ibu itu? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Coba. Iya. Ada berapa nih Bu Gina? Mereka sedang menghayati. Sudah mulai menghayati. masuk nih Siap. ya. Oke, ini sahabat adalah orang yang mau mendengarkan semua keluh kesah saya tanpa menghakimi. Kemudian ada lagi teman yang bisa mengerti kita, bisa curcol, bisa happy dan jalan bareng. Itu yang dirindukan ya, hang out bareng ya Bapak Ibu ya. Ini yang nggak bisa sekarang dilakukan. Ada lagi Bu, ada lagi asik diajak ngobrol, betul. Sahabat bisa mengerti saya, sahabat bisa diajak curhat, sama ya tadi ya. Kemudian sahabat dapat menjadi saudara. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang paling banyak nih pasti ada lagi nih ya di rumah yang merasakan ya, yang tertulis dan saya rangkum dari yang tadi Bu Gina sampaikan, asik diajak ngobrol, curhat, mau dengerin saya tanpa menghakimi. Gitu ya. Sehingga hal itu membuat Bapak Ibu merasa nyaman dengan si sahabat Bapak Ibu ini, betul kan? Kalau mama-mama itu paling sering tuh ya, mama-mama pulangan, nggak tahu ya kalau SMP ya, kalau saya TK SD
abis drop anaknya masuk sekolah, mamanya ngapain gitu, ke pasar baru, cari kebaya gitu ya. Kalau enggak makan, kemana lah gitu. Ngapain sih, saya suka tanya ke teman saya yang kayak gitu ya, ngapain sih kamu ngobrol, dia bilang gitu ya, ngobrol, curhat. Seneng kah? Seneng gitu ya. Kenapa? Karena merasa senasib kadang-kadang begitu ya. Merasa sepenanggungan, merasa ada yang mengerti tentang keadaan saya. Misalnya dalam satu desa kan banyakan tuh mama-mama ya. Satu mama cerita nih, aduh saya kayak gini, pusing anak sekolah misalnya. Lalu mama-mama lain bilang, bener anak saya juga. Nah, mama yang cerita ini akan merasa ada yang senasib dengan saya, ada yang sama perasaannya. Dan dia akan tambah bercerita lagi kalau temannya tidak menghakimi. Gitu ya, mau dengerin nih, mau panjang-panjang sampai dari anaknya masuk sekolah sampai anaknya pulang sekolah, ngobrol aja di kafe itu terus gitu ya. Kenapa? Senang, karena bisa curhat. Nah, Bapak Ibu, perasaan-perasaan inilah yang harusnya muncul dari diri anak kita ketika mereka berdekatan dengan kita. Gitu ya. Ketika mereka merasa bisa cerita, bisa curhat, gitu kan, tadi bisa menjadi seperti saudara tuh gimana, kan deket banget ya hubungannya, bisa cerita tanpa dihakimi, itu yang perlu kita kembangkan supaya anak pun bisa jadi sahabat. Kalau anaknya juga nggak mau ngomong, takut dihakimi, ya nggak jadi sahabatnya Bapak Ibu. Ya, jadi nilai-nilai atau perasaan-perasaan seperti inilah yang Bapak Ibu rasakan ketika bertemu dengan sahabat Bapak Ibu. Anak pun sama. Ketika mereka jadi sahabat kita, ketika kita pengen jadi sahabat mereka, rasa-rasa inilah yang perlu kita tumbuhkan. Mereka harus merasa tidak dihakimi, mereka harus merasa senang, bisa cerita. Kalau kita sendiri nggak punya waktu, dan mereka bilang mereka mau menjadi sahabat, kita bilang kita mau jadi sahabat, lah mereka sendiri mau cerita, kita nggak ada waktu gitu ya, kita bilang udah deh nanti aja, ya susah juga mau jadi sahabatnya, gitu ya. Lalu Bapak Ibu bertanya, terus saya harus gimana? Nah, gitu ya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi sahabat untuk anak-anak saya? Nah, mari kita bersama-sama belajar 4 hal ini. Yang pertama adalah, ini paling penting Bapak Ibu, ubah komunikasi. Ya, mungkin terdengar klise, tapi inilah yang saya pelajari dari murid-murid saya. Ya, saya sungguh bersyukur bisa bertemu dengan anak-anak yang terbuka, dengan orang tua yang terbuka. Ini yang saya pelajari dari mereka. Ubah komunikasi dari satu arah menjadi 2 arah. Ini khas di anak-anak pra-remaja. Banyak orang tua yang sudah mulai hal-hal seperti ini di usia anak yang lebih kecil, gitu ya. Itu bagus sekali karena mulai memupuk, gitu ya, perjalanan ke arah pra-remaja. Kalau anak Bapak Ibu yang sedang mengikuti ini anaknya kelas 5, kelas 6, udah SMP, mulai kita ubah komunikasi kita dari satu arah menjadi 2 arah. Satu arah tuh bentuknya perintah biasanya, instruksi, gitu ya. Sok kerjain, sok ini, buat ini, rapikan ini, udah. Anaknya ya gitu ya, nurut. Mungkin hal ini berlaku ketika anak-anak usianya masih lebih dini, ya, masih lebih kecil tuh kita banyaknya bentuknya perintah. Tapi yang perlu dicatat, ketika anak sudah mulai sekitar kelas 4 itu udah mulai bisa dikurangi ya, kelas 5, kelas 6, Bapak Ibu harus mengubah komunikasi menjadi 2 arah. Kalau tidak, hal ini menjadi masalah yang seringkali dikeluhkan. Kok anak saya nggak mau ini gitu-gitu ya. Masalah komunikasi ini menjadi sumber stres sendiri bagi keluarga, bagi anak. Begitu. 2 arah itu seperti apa? 2 arah itu adalah kita berdiskusi. Ya, jadi kalau udah pra-remaja nggak bisa lagi Bapak Ibu kita terlalu banyak bentuknya satu arah atau perintah. Mereka akan menolak. Mereka akan, makanya tadi di awal ada peserta yang mengatakan menjadi ngelawan aja, gitu ya. Saya juga nggak tahu apakah sudah mulai dibuka pola komunikasi 2 arah ini, gitu ya. Mulai kurangi bentuknya kerjakan, lakukan,
pokoknya. Nah, itu kalau udah mulai kata pokoknya itu buat anak kayaknya rada gimana gitu ya. Boleh sih ngomong pokoknya untuk hal-hal tertentu atau kalau derajatnya udah banget gitu ya, boleh pakai itu. Tapi kalau awal-awal suruh nyapu deh, misalnya bantuin mama nyapu gitu ya. Sapu, pokoknya harus nyapu. Nah, itu orang teh nggak suka gitu ya, anak tidak suka gitu ya. Kita aja mungkin bapak ibu yang bekerja, kalau bosnya ngomongnya udah kayak gitu kan kita juga setengah hati ya melakukannya. Buat komunikasi dua arah, tips atau trik jitunya adalah buat anak merasa berharga dan dibutuhkan ketika kita mau nyuruh. Jadi kalau saya perhatikan tuh ada orang tua yang pakai kata tolong ke anaknya. Jadi bentuknya bukan sok sapuin gitu ya. Tolong dong bantuin mama sapu karena mama lagi masak di dapur, atau mama sebentar mau ini, kamu tolong bisa nggak sapuin yang ini gitu ya. Dengan kita menyelipkan kata tolong, itu membuat anak merasa berharga. Oh, saya tuh dibutuhkan loh sama mama untuk nolong mama, untuk nolong papa. Perasaan itu membuat respon anak biasanya berbeda. Gitu ya. Jadi mulai mungkin ini harus ada workshopnya nih ya. Bagaimana sih cara ngomong komunikasi itu? Nanti next time mungkinnya kita bisa membuat, mudah-mudahan cepat berakhir coronanya, kita bisa on-site untuk melakukan gitu ya. Kayak gimana sih ngomongnya? Ini banyak juga pelatihan-pelatihan yang mengajarkan tentang bagaimana membuat komunikasi dengan anak-anak pra-remaja gitu ya. Tapi intinya adalah mengubah satu arah menjadi dua arah. Lewat diskusi apa yang kamu pikirkan? Menurut kamu gimana? Itu kata-kata yang biasa dipakai ketika kita mau membuka komunikasi dua arah. Menurut kamu gimana? Mama tuh khawatir loh kalau gini. Menurut kamu gimana? Apa yang bisa kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat hal ini tidak jadi makin parah nih? Nah, bentuk-bentuk seperti itu ciri dari komunikasi dua arah. Tadi kita ingat di awal, anak tuh udah mulai punya pemikiran sendiri. Nah, kita manfaatkan hal itu dalam komunikasi dua arah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ekspresi muka dan intonasi ketika komunikasi dua arah ini juga perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai ceritanya mau komunikasi dua arah tapi nadanya tinggi terus gitu ya. Anak juga ngerasain ini si mama atau si papa mah sama we gitu ya. Nyuruh atau perintahnya begitu ya. Itu komunikasi dua arah. Kita belajar hal yang kedua. Berikan vitamin D. Musim corona ini banyak jualan vitamin ya Bapak Ibu ya. Vitamin A, B, C, D, E semua suruh diminum. Nah, kita sekarang berikan vitamin juga buat anak-anak kita. Vitaminnya bukan vitamin D tapi triple ya benar ya, triple D. Apa itu vitamin 3D? Diterima, dihargai dan dipercaya. Ya, anak-anak harus merasa dia diterima. Diterima itu gimana? Ini loh saya dengan segala kekurangan dan kelebihan saya. Ya. Dihargai itu bisa anak merasa bahwa dia bisa dan mampu. Kita berikan kepercayaan untuk mereka boleh melakukan sesuatu tanpa supervisi. Jadi atau supervisi minimal. Bisa nggak dipercaya? Kepercayaan ini sangat penting untuk anak-anak pra-remaja ketika kita mau membiarkan mereka melakukan sesuatu. Gitu ya. Kalau dulu tuh sebelum pandemi adalah pergi ke mall barengan teman. Nah, itu ya yang paling dipercaya. Bisa dipercaya nggak nih anak? Berikan dulu kepercayaan sedikit Bapak Ibu. Jangan langsung dikasih kepercayaan yang besar. Kasih dulu sedikit. Dia bisa dipercaya, ketambahin lagi. Ya, nggak bisa dipercaya, tarik lagi. Kamu rasanya belum bisa dipercaya. Jadi mama tarik lagi ini. Nanti kamu belajar lagi, lebih bertanggung jawab, baru kita kasih lagi sedikit. Jadi kasihnya sedikit-sedikit kepercayaan ini. Pada masa mendatang, mereka akan merasa, oke, saya udah punya kemampuan untuk bisa dipercaya oleh orang tua saya. Ya. Belajar yang ketiga adalah cari kesamaan dan bangun kedekatan. Bapak Ibu, kesamaan itu mempersatukan. Mari kita membuka sudut pandang kita terhadap anak kita. Jangan kita selalu fokus pada perbedaan. Dah anak saya mah gini, dah anak saya mah gitu. Kalau saya mah dulu tertib, anak saya teh enggak tertib.
gitu ya. Kalau dulu saya belajar nggak usah dihayo-hayo, anak saya sekarang saya harus nongkrong di sebelahnya baru dia belajar dan sebagainya. Ketika kita mencari perbedaan, kita akan merasa jauh terus sama anak. Karena kita di kutub yang berbeda, saya A, anak saya B. Terus aja kayak gitu, ya. Coba sekarang kita cari apa kesamaan saya dan anak saya. Dan mulai bangun kedekatan melalui apa yang sama itu. Contoh, ibu senang, anak perempuan nih misalnya, ibu senang nonton Korea gitu aja ya yang gampang. Anaknya senang juga nonton Korea. Nah, itu kesama kan? Mulai membangun komunikasi dari film Korea. Bapak-bapak nih suka, kalau di rumah saya tuh bapak saya sama adik saya nonton motor GP. Nah, gitu ya, motor GP. Mulai ngomongin itu, siapa? Valentino Rossi. Nah, siapa itu? Ya, gitu-gitulah ya. Nah, ngomongin itu, wah hebat ya naik motor ya, wah gayanya begini. Kecil sih, tapi itu bisa membuka. Percaya Bapak Ibu. Kalau kita terus bersitegang dengan perbedaan, nggak akan ketemu dan makin jauh hubungannya. Mulai dengan persamaan. Bangun kedekatan emosional sejak dini. Buat Bapak Ibu yang anaknya masih usia dini, bersyukur sekali Bapak Ibu boleh diingatkan hari ini, bangun komunikasi yang baik sejak dini, karena itu adalah fondasi untuk hubungan selanjutnya. Kalau Bapak Ibu baru membangunnya ketika anaknya besar, akan sulit karena mereka sudah menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Tapi kalau Bapak Ibu mulainya dari masih dini, sesuatu yang tidak nyaman itu masih lebih lentur untuk diubah. Bukan berarti tidak bisa diubah. Aduh, saya baru sadar sekarang nih, salah nih ya, saya sama anak saya misalnya seperti itu. Enggak apa-apa, ubah aja. Mulai dengan kita melakukan langkah-langkah ini. Tapi memang effortnya harus lebih keras begitu, ya. Dan cara yang terakhir, don't give up. Wah, itu mah klise ya Bu ya. Don't give up, harus sabar, berusaha, bahwa dalam doa ya mungkin terlihat klise. Tapi percaya Bapak Ibu, tidak ada yang klise ketika kita mau melakukannya. Sabar karena anak kita tidak selamanya seperti ini. Kalau di psikologi, masa-masa pra remaja-remaja ini dikatakan storm and stress, badai dan stres. Ya, kata pakar psikologi juga begitu. Jadi memang dari sononya Tuhan kasih di masa remaja ini rada kalau perahu mah goyang-goyang. Ya, tapi ingat, tidak selamanya mereka berada dalam keadaan seperti ini. Jadi bersabar, ikuti prosesnya bersama Tuhan, dan jangan lupa, jangan diam aja kita sebagai orang tua. Kita harus berusaha dan bawa nama anak kita dalam doa. Gitu ya. Percaya Bapak Ibu, tidak ada orang tua yang menjadi orang tua itu Tuhannya random gitu ya. Jadi ketika Tuhan mempercayakan seorang anak di keluarga Bapak Ibu, Tuhan tuh nggak lagi iseng atau dia random, kayaknya pasangan ini kasih anak deh. Gitu ya, pasangan suami istri itu enggak atau uji coba gitu ya, kayaknya ini bisa deh dikasih aja deh anak, gagal apa enggak gitu ya. Enggak begitu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dipilih Tuhan menjadi orang tua, Tuhan tahu dan percaya kepada Bapak Ibu. Tuhan tahu Bapak Ibu bisa. Begitu ya. Jadi ingat selalu bahwa Tuhan yang menganugerahkan anak kepada Bapak Ibu. Minta hikmat dari Tuhan sebagai sang pemberi anak. Gitu ya, supaya kita juga tidak menjadi frustrasi dalam masa-masa ini. Amsal mengatakan Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu mereka, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang kita. Mahkota itu sama dengan kebanggaan gitu, karena kita pakai mahkota kebanggaan. Kebanggaan kita sebagai orang tua adalah ketika anak kita berhasil. Betul ya? Nah, tapi ingat, kehormatan anak-anak kita adalah nenek moyang. Nenek moyang itu artinya siapa ya? Kita nanti jadi nenek moyang generasi selanjutnya. Jadi ketika kita bangga dengan anak-anak kita, kita mau membuat mereka berhasil, ingat juga anak-anak pun sebetulnya menaruh hormat kepada kita. Oleh karena itu, jadikan diri kita sebagai orang tua yang di-respect, bukan ditakuti, tapi dihargai oleh anak-anak kita.
ya. Saya mau putar satu film pendek ya yang semoga boleh mengingatkan kita ya. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸？仔，一步一步嚟，我哋一定得嘅。But it's even harder not to love. Ma. Apa, Mama, 食飯。仔，食飯。Family is forever. Ya, Bapak Ibu, film ini mengatakan bahwa sebetulnya hati orang tua itu luas. Hati orang tua itu besar untuk anak-anak mereka. Ya, jadi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang sedang berjuang untuk menjadi sahabat dengan anak-anaknya, jangan menyerah. Kita diberikan oleh Tuhan hati yang luas. Seperti Bapak tadi ya, anaknya nyebelin banget begitu ya, di awal nggak peduli, tapi ketika anak ini mengalami masalah, orang tua mau merangkul. Dan Tuhan memberkati apa yang kita usahakan sebagai orang tua. Selamat berusaha dan belajar untuk merangkul anak-anak menjadi sahabat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Gina. Silakan Bu Gina. Terima kasih Bu Ira. Luar biasa ya Bapak Ibu, kalau kita bicara soal keluarga, itu rasanya berkali-kali merinding ya, karena itu benar-benar anugerah dari Tuhan yang tiada terkira. Nah Bapak Ibu, kami masih punya waktu untuk tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh membuka mic-nya dan menyampaikan pertanyaan yang disampaikan langsung. Atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan.
Silakan Bapak Ibu. Di chatnya ada ya, Bu? Silakan diketik di kolom chat. Kalau Bapak Ibu sulit, mengalami kesulitan, kami akan menjawab. Selamat sore, Bu Ira. Oke, selamat sore. Silakan Ibu Hesti menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk paparan yang sudah diberikan, sangat bermanfaat sekali bagi Ya, Ibu. saya. Cuman saya kebetulan kan anak 3 yang pertama itu sudah cukup besar ya, udah kuliah. Nah, terus terang waktu anak pertama kami boleh dibilang mungkin pengalaman belum banyak ya, jadi hal seperti ini kami belum paham gitu. Nah, komunikasi saya dengan anak pertama itu kurang bagus, dan sekarang itu jadi tidak terlalu dekat gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki itu gitu, sehingga karena kan dilihat dari usianya udah dewasa ya, udah cukup besar gitu, jadi agak sulit sepertinya. Ya, Ibu. Ibu Hesti ya tadi ya. Ibu, anaknya kalau boleh tahu laki atau perempuan, Ibu? Laki-laki, Bu. Laki ya. Oke. Masih kuliah ya, Bu? Sudah kuliah ya? Kuliah. Ya. Sebetulnya begini, Bu. Kalau sudah besar, apakah nggak ada yang bisa kita lakukan? Wah, ini pengalaman masa lalu begitu ya, salah nih, salah didik. Apakah tidak bisa diperbaiki? Bisa. Begitu ya, tapi memang kita memerlukan effort yang lebih besar untuk bisa mengubah hal ini, begitu ya. Kita bisa mulai dengan ayahnya dulu barangkali, Ibu. Kalau papanya, kalau dia dengan papanya bagaimana, Ibu, kedekatannya? Ya kadang-kadang dekat, tapi kadang ya gimana ya, karena kan anaknya kadang suka bantah gitu, kalau dikasih tahu suka melawan, jadi sering ribut akhirnya. Dengan ibu dan bapak begitu? Lebih banyak dengan enggak, antara anak. Oke, maksud saya begini, Bu. Jadi di antara ibu dan bapak dengan siapa dia terlihat lebih dekat, itu mulai masuk duluan. Begitu. Jadi misalnya lebih dekat dengan ayah, ayahnya masuk duluan untuk mendekatkan diri dengan anaknya. Nanti kayak kita bikin skenario gitu, Bu. Jadi nanti ayah ngomong kayak gini. Ayahnya bilang nih, kayaknya kita bikin nih, nanti papa mau ngajak anak kita mancing misalnya begitu ya, atau puter-puter benerin mobil atau gimana. Nah, nanti papa tuh mau ngomong kayak gini, masukin sedikit tentang mama, bagi mama tuh sebenarnya sayang loh sama kamu. Cuman mungkin waktu dulu ya mama tuh agak ada kesalahan karena belum ngerti nih tentang kayak gini. Nah, papa tuh bisa masuk sedikit seperti itu ketika berdua. Karena kalau situasinya formal, bisa nih duduk sini, papa mau ngomong gitu ya, kan udah tegang duluan tuh, Bu. Tapi kalau masuk dari situasi-situasi informal, biasanya akan lebih mendengarkan anaknya. Begitu. Jadi misalnya bapak dulu masuk, nanti setelah itu ibu tetap aja mendekati dia, bisa juga kalau ibu yang mau dekat bisa dimulai dari makanan, Bu. Biasanya makanan kesukaan apa, terus ibu masakin, terus kita makan bareng yuk. Yang seperti itu. Jadi mulai dengan yang tadi, Bu, mencari persamaan, hal-hal apa, walaupun dia sudah besar, tentu ada kesamaannya kan dengan kita sebagai orang tua, nah mulai dengan kesamaan. Bisa, Bu, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya nih memang ibu merasa sangat sekali sulit, begitu sulit banget untuk masuk, kita boleh minta bantuan profesional untuk membantu. Jadi ada pihak ketiga yang membantu situasi yang sulit ini. Begitu. Tapi kalau bapak atau ibu, saya masih mau coba deh, mulai dengan persamaan. Kegiatan bareng itu juga bisa dilakukan. Dia bantu adiknya. Jadi mulainya dari situasi-situasi yang informal, Bu, biasanya kalau untuk pendekatan. Begitu, Ibu.
Ibu Hesti. Baik, Cukup terima jawab kasih. dulu atau mau di... Ya, cukup. Ya, Terima Ibu. kasih. Sama-sama, Ibu. Baik, terima kasih Bu Hesti. Ibu Ira, ini ada dua penanya yang serupa ya. Menanyakan bagaimana anak saya kalau disuruh mandi sore, pasti jawabannya entar dulu gitu ya. Ada juga yang menyampaikan pakai kata tolong, tapi jawabannya iya mah nanti. Bahkan kadang jawabannya males atau nggak mau. Nah, kira-kira setelah kejadian seperti ini apa yang orang tua harus atau dapat lakukan? Oke, anak sekarang gitu ya, beda dengan kita dulu ya, orang tuanya bilang tolong, dilakuin sama kita. Kalau anak sekarang bisa jawab, nggak mau, gitu ya. Membuat kita sebagai orang tua, ya ilah, masa orang tua mau minta tolong nggak mau gitu kan, membuat kita terkejut, pasti gitu ya. Anak sekarang ya memang lebih mudah mengekspresikan ketidaksukaan begitu ya, ketidaksukaan, ketidaknyamanan itu mereka mudah. Sebetulnya ketika anak bilang nggak mau, itu hubungan dia dengan orang tuanya dekat. Ketika anak mengekspresikan diri apa adanya, itu biasa nih kita, kalau di depan bos, kita nggak mungkin kan mengekspresikan diri kita apa adanya, kita pasti, oh iya ibu, iya pak, gitu kan ya, nggak mungkin kita bilang nggak mau. Tapi kalau temen nih minta tolong, atau apa nggak mau, aku lagi sibuk, gitu ya. Kenapa? Kalau kita hubungannya dekat, kita bisa bebas ngomong apa aja, gitu ya. Jadi sebetulnya ketika anak seperti itu, mungkin dia juga nyaman gitu sebenarnya dengan kita sebagai orang yang menyuruhnya, gitu ya. Nah, untuk anak yang tadi malas mandi ya, malas mandi nanti malas kayak gitu, memang kita perlu, ini kalau anaknya agak besar nih ya, beda cerita kalau anaknya kayak TK atau SD, beda triknya gitu ya. Saya asumsikan ini ada kelasnya ya, kalau nggak salah tadi SMP-an ya, kalau nggak salah. Ya, SMP ya. Nah, kalau SMP triknya mungkin begini. Kita nggak bisa juga mematok standar perfeksionis seperti seperti yang kita harapkan untuk masa pra-remaja. Karena biasanya ketika kita perfeksionis itu harusnya nih anak tuh kalau disuruh orang tua tuh kudu mau tanpa ada alasan gitu ya. Kudu langsung dikerjain sekarang juga. Nah, itu ya kan supaya beres nih. Ini kan gini. Nah, biasa tuh perfeksionis kita muncul atau kita sebagai orang dewasa kan udah punya planning. Saya kan udah punya planning. Anak tuh harus diajar kayak begini. Nah, biasanya hal-hal dengan standar tinggi seperti itu membuat sering getroknya tuh lebih sering gitu ya. Jadi buat anak-anak pra remaja, apalagi dengan situasi PJJ seperti ini, Bapak Ibu, situasi seperti ini ya di pandemi kita AKB begitu ya, itu tingkat stres meningkat. Jangan salah. Jadi bukan hanya kita sebagai orang tua stres sama ekonomi, tapi anak di rumah pun mereka stres. Seperti tadi saya sampaikan, dia PFF kan sama temannya. Teman adalah segalanya, tapi nggak ketemu gitu ya. Itu mereka juga stres. Ya, jadi terutama di masa pandemi ini kita bisa sedikit menurunkan. Misalnya anak ngomong gini, ya nanti kita tungguinlah dulu sebentar. Jangan langsung, ya pokoknya tapi kan sekarang. Nah, anaknya makin marah kan. Ya nanti dong gitu kan. Kok kamu bentak mama sih? Wah, rame dah udah gitu ya ceritanya gitu ya. Ya udahlah, ditunggu dulu lah sebentar gitu kan. Masih dalam toleransi kita masih oke, Mak. Ya udahlah dulu gitu ya. Karena anak remaja diperintah ini, diperintah itu teh suka nggak mau Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita coba kudu nurunin sedikit. Nanti makin dia besar SMA atau mungkin kuliah gitu ya, mereka akan mulai berpikir, oh contoh aja nih Bapak Ibu ya, dulu saya juga suka gitu ya, disuruh nggak mau, nanti saya lama-lamain gitu kan ya, mereamteing gitu ya. Nah ketika sudah makin dewasa itu pola pikir kan berubah, berkembang. Kita lihat, oh ini si mama harus segera ditolong karena butuh banget nih. Nanti dia akan lihat juga. Jadi nggak usah terlalu khawatir sekali ketika anaknya kok mandi sore gitu ya. Iya, mandi sore. Nanti dia juga mandi kan, nantinya juga mandi kan. Dan nanti dengan beranjaknya waktu dia kerja gitu kan ya, udah kudu mandi sore nggak enak, udah kerja nggak mandi sore, itu akan terbentuk gitu. Jadi memang di masa-masa ini tuh tarik ulurnya kita kudu kadang kita ngalah, kadang kita juga harus strict. Tapi ingat ya Bapak Ibu, untuk hal-hal yang prinsip, norma, aturan, agama, tentang agama gitu ya, itu harus strict gitu ya. Tapi untuk hal-hal kecil yang bisa kita ya udahlah dinego sedikit ya udah. Tapi misalnya pulang malam gitu ya, sebelum pandemi pulang malam
di rumah kita tuh jam 10 malam, ya udah harus strict jam 10 malam. Gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita nego, kita tarik ulur, ada hal-hal yang kita harus strict. Supaya remaja juga tidak kebablasan. Gitu. Tapi juga supaya enggak stricting, dia jadi kabur sama kita. Gitu ya. Kalau buat anak remaja begitu kayaknya, Bu Gin. Ya, baik. Ibu Ira, sayang sekali waktu kita sempit, tapi ada Iya, satu lagi nih ya. Oke, Sebenarnya boleh. ada dua sih. Saya bacakan yang lebih dulu ya. Bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar anak agar mau berusaha dalam belajar? Apakah memberi hadiah berupa uang tidak akan membuat anak menjadi mata duitan? Silakan Bu Ira. Oke. Hadiah berupa uang ya. Dulu waktu saya kecil, suka dikasih hadiah juga. Tapi saya nggak mata duitan. Gitu ya. Nah, memang ini menjadi dilema. Ketika bentuknya adalah barang, biasanya nilai senangnya akan cepat turun, Bapak Ibu. Kalau bentuknya barang, apalagi bentuknya uang, apalagi anaknya SMP nih, atau sudah besar, atau masih kecil, apalagi kalau anaknya sudah tahu nilai uang, cuma 10.000 gedingan, gitu ya, nggak seimbang dengan usaha saya belajar ini, matematika susah bener, nah kita kasihlah 20.000. Lama-lama 20.000 coba dipakai apa sih, beli minuman enak-enak itu gitu, lebih dari 20.000, mah geding 20.000 aja, tambahin dong. Nah, terus jadi berapa nih gitu ya. Jadi kalau bentuknya adalah barang, uang, itu nilai senangnya biasanya berkurang. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin memberikan penghargaan, apresiasi terhadap usaha anak, sesuatu yang lebih bernilai seperti pujian, penghargaan itu lebih bermakna dibandingkan berupa barang atau uang. Itu yang pengalaman saya ya dengan anak-anak. Karena anak-anak misalnya dikasih apa gitu ya, terus kayak gitu doang tuh Bu, gitu jawabannya ya, padahal mamanya udah pusing pikirin yuk benda apa gitu ya, tapi udah gitu cuma gitu doang gitu anaknya begitu ya. Jadi mungkin hal-hal yang lebih berefek pada pertumbuhan, perkembangan jiwa positif itu bisa begitu ya, bisa diberikan. Lalu bagaimana menumbuhkan usaha semangat? Sebetulnya motivasi itu ada dua, ada motivasi dari dalam diri dan dari luar diri. Motivasi dari, pada awalnya, anak-anak selalu motivasi dari luar diri. Nggak ada anak TK yang motivasi dari dalam diri, biasanya jarang banget gitu ya. Selalu karena ini dikasih stiker, makanya kalau di TK pembelajaran dikasih stiker, dikasih cap, udah SD dikasih bintang, ditulisin good, excellent, apa segala macam gitu ya. Nah, SMP juga kayaknya masih ada tuh yang kayak gitu ya, dikasih macam-macam begitu ya, tapi udah mulai bergeser. Tidak lagi dengan pemberian dari luar, tapi menumbuhkan. Jadi sebetulnya bagaimana cara menumbuhkannya, dia harus tahu untuk apa dia belajar, untuk apa dia sekolah. Kalau itu dia tidak miliki, akan sulit. Kita jadi capek. Sok belajar atuh, gitu kan ya ngomongnya. Gitu ya. Sok atuh kamu teh dikerjain PR-nya. Ya karena mungkin belum tumbuh kesadaran dari dalam dirinya bahwa dia harus mengerjakan. Tapi di masa-masa seperti ini seringkali kok kayaknya motivasi belajar anaknya nurun ya. Nggak dikerjain tuh tugas BDR dari sekolah, PJJ dari sekolah, nggak dikumpul-kumpulin aja, ditegur aja nih mamanya, mam si anak ini belum kumpulin tugas gitu ya, diteleponin sama guru BK-nya atau guru kelasnya begitu ya. Bagaimana? Ya memang masa-masa ini kita perlu ada sedikit toleransi begitu ya, ada sedikit toleransi. Kalau misalnya lagi kelihatannya dia lagi capek, lagi bosan, ya udah kita diemin dulu, nanti kita mulai lagi menumbuhkan apa yang mereka harapkan. Bisa juga menumbuhkan semangat belajar adalah tanya apa yang mereka harapkan di kemudian hari. Itu biasa saya lakukan di anak-anak sih. Kalau ke anak-anak itu saya tanya apa yang kamu ingin capai, sehingga ketika dia punya tujuan akan tumbuh semangat dari dalam diri. Biasanya seperti itu, Bu Gin. Baik, Bu Ira, sayang sekali ya. Ini masih ada 2 pertanyaan, tapi waktu kita sudah habis, Bapak Ibu. Jadi nanti boleh lah ya, kalau memang siswa ini, Bapak Ibu bersekolah di tempat di SMPK 5, boleh nanti menghubungi kami, guru BK-nya, atau ke guru BK yang di sekolah masing-masing. Mengingat waktu, Bapak Ibu, sesi ini saya akan simpulkan ya. Mari kita berusaha untuk menjadi sahabat bagi anak kita dengan 4 cara tadi, yaitu mengubah komunikasi dari satu arah menjadi 2 arah, berikan vitamin 3D
diterima, dihargai, dan dipercaya, kemudian mencari kesamaan untuk membangun kedekatan, dan terakhir, sabar, berusaha, dan bawa selalu dalam doa. Nah, Bapak Ibu, tidak ada usaha yang tidak mendapatkan hasil. Mari kita latih kemampuan kita semakin dekat menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Oke, ada satu hal, tadi sudah disebut-sebut di awal ya, kita punya giveaway bagi Bapak Ibu ya, dari panitia, sudah menentukan 3 orang tua yang akan mendapatkannya, yaitu berupa kuota sebesar Rp50.000 untuk 3 orang saja. Saya akan bacakan. Yang pertama, Ibu Imelda Silalahi. Selamat, Ibu Imelda. Yang kedua, Ibu Yulia. Yang ketiga, Ibu Rafika. Selamat untuk giveaway-nya. Semoga menambah kebahagiaan sore hari ini ketika belajar bersama kami. Ya. Baik, Bapak Ibu, dengan diumumkannya penerima giveaway, ini berakhir pula acara webinar kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu audiens, orang tua siswa, para siswa yang mungkin ikut hadir, para ibu bapak guru, dan para kepala sekolah, juga kepada Yayasan BPK Penanggur atas dukungan yang diberikan. Mari Bapak Ibu, nanti setelah acara ini, orang tua yang mendapat giveaway akan kami hubungi dan akan menerima giveaway-nya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu pada kami sepanjang hari ini. Kami boleh lalui dengan pertolongan-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menolong kami dalam menghadapi hari-hari ke depan, terkhusus dalam mendampingi anak-anak kami menjalani proses dalam hidupnya yang sungguh berarti untuk-Mu, Tuhan. Berkati setiap orang tua yang hadir, kuatkan dan teguhkan iman mereka dalam menghadapi setiap persoalan saat mendampingi anak-anaknya. Juga kami, Bapak dan Ibu guru di sekolah, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.